أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul Azim. Selanjutnya terjemahan perkata surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu jtanibu, beriman, jauhilah kathiran, banyak, minadh-dhonni, dari prasangka, inna, sesungguhnya, ba'dudh-dhonni, sebagian dari prasangka itu, ithmun, dosa, wala, dan janganlah, tajassasu, kamu mencari-cari kesalahan orang lain, wala, dan janganlah, yagtab, menggunjing, ba'dukum, salah seorang di antara kamu, ba'don, terhadap sebagian yang lain. Ayuhibbu, apakah ada yang suka, ahadukum, di antara kamu, an yakula, memakan, lahma, daging, akhihi, saudaranya, maitan, yang sudah mati, fakarihtumuhu, tentu kamu merasa jijik, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabun, maha penerima tobat, rahim, maha penyayang. Ayat 13. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum, telah menciptakan kamu, min dzakari, dari seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu, syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal, inna akramakum, sungguh yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa, innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Selanjutnya tafsiran ayat 12. Pada ayat ke-12 ini Allah memanggil orang-orang yang beriman, di mana panggilan itu dalam rangka melarang orang-orang yang beriman itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi pada ayat ini terdapat larangan Allah kepada orang-orang yang beriman, di antaranya 1. Banyak sangkaan atau suka bersangka-sangka. Kaum muslimin diperintahkan untuk menjauhi banyak sangkaan atau dilarang banyak bersangka-sangka, berprasangka terhadap orang lain. Di sini dipakai kata menjauhi, yang berarti belum berprasangka. Diperintahkan menjauhi karena ketika seseorang sudah dekat dengan banyak sangka, sekalipun dia belum bersangka-sangka, kemungkinan besar dia akan susah untuk untuk tidak banyak prasangka. Oleh karena itu, di sini perintahnya menjauhi, karena itu seperti magnet yang kuat.
Kalau seseorang sudah dekat dengannya, itu sangat besar kemungkinan dia terperangkap. Maka perintahnya bukan janganlah bersangka-sangka, tetapi jauhilah banyak prasangka. Karena dosa ini begitu mudahnya manusia terjerat ke situ. Kemudian disebutkan juga inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Jadi bersangka-sangka terhadap orang lain pada umumnya sebagian daripadanya berujung pada dosa. Bisa jadi apa yang dia sangkakan itu tidak benar. Jadi itulah yang membawa dia kepada dosa. Jika seseorang banyak bersangka-sangka kepada orang lain, itu berarti dia sudah melakukan perbuatan dosa. 2. Mencari-cari kesalahan. Allah melarang orang yang beriman untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassasu artinya mengintai-intai, mengintip-ngintip. Suka mencari-cari mana yang salah dari orang lain, dia sangat suka mengurusi kesalahan orang lain, sibuk dengan kesalahan orang lain, akhirnya dia habiskan dirinya untuk itu. Kesalahan orang lain tersebut nanti bisa membawa dia kepada dosa, sebab ketika dia tahu salah orang lain itu sangat mungkin dibelokkan oleh syaitan untuk memanfaatkan kesalahan orang lain itu untuk berbuat zalim terhadapnya. Oleh karena itu, seseorang dilarang untuk suka mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, ghibah, sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Ghibah itu membicarakan keadaan orang lain, terutama yang buruknya, ketika tidak bersama orang itu atau gaib atau di belakang, membicarakan di belakang yang tentu saja sangat mungkin dia tidak suka untuk dibicarakan, sekalipun apa yang dibicarakan itu benar adanya. Itu dapat mendatangkan kerugian bagi dia. Perbuatan-perbuatan dosa ini seperti ghibah ini itu sama halnya dengan seseorang yang memakan bangkai atau daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Wattaqu, dan bertakwalah kepadaku. Tinggalkan semua larangan ini. Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang, dimana kalau kamu silap atau khilaf dan keliru, kalau kamu pernah melakukan dosa ini tapi kamu sudah meninggalkannya, kamu telah bertaubat, maka Allah akan menerima taubatmu dan Allah akan menyayangimu. Pada ayat 13, pada ayat ini Allah ingin menegaskan tentang penciptaan manusia, di mana berasal dari asal muasal yang sama, yakni seorang laki-laki dari Adam dan seorang perempuan dari Hawa. Semua manusia merupakan keturunan dari ini, dan kemudian Allah jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan agar tidak menjadikan keragaman manusia, perbedaan bangsa dan suku untuk tidak mengacuhkan satu sama lain. Semua itu dibuat agar bisa saling mengenal, saling bersilaturahim, saling berhubungan baik satu sama lain. Jadi kata lita'arofu bisa berarti berta'awun, merupakan bagian dari ketakwaan yang paling mulia itu, yaitu adalah orang-orang yang berta'aruf, bertakwa, dan bukan orang yang sombong dengan perbedaannya dengan orang lain, apakah karena bangsanya atau sukunya, negerinya, atau yang lain. Kemudian ringkasan dari tafsiran ayat 12-13 tersebut, yang pertama berisi larangan, di mana larangan untuk banyak sangkaan, kebanyakan dosa, dan mencari kesalahan orang lain. Ghibah sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian ada perintah, Allah Maha penerima taubat, Allah Maha mengetahui. Kemudian orang-orang baik. Selanjutnya saling mengenal karena beragam. Kemudian nilai-nilai pendidikan, yang pertama tentang pendidikan Allah, yang kedua sisi pendidikan Allah, di antara menjauhi akhlak buruk, jauh dari sangkaan, cara cari kesalahan atau ghibah, dan memperbanyak akhlak baik. Di antaranya bertakwa, manusia terbaik, akan disayang Allah.